Terkait dengan BTS, ini bukan soal korupsi, kita itu masa pastikan dia korupsi. Ditetapkannya Saudara Joni Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilalui. Ketika proyek itu dijalankan, selesai atau tidak selesai, malah justru koneksinya nggak sampai. Betul. Koneksinya malah Itu ditemukan. Itu fakta yang ditemukan di lapangan. Permintaan warga supaya dibongkar karena membuat warga tidak nyaman. Apakah betul Kejaksaan Agung mengendus bancakan 8,032 triliun kasus BTS 4G yang melibatkan Joni G. Plate juga masuk ke Partai Nasdem? Kejaksaan Agung menahan dan menetapkan Menteri Komunikasi dan Informatika Menkominfo Joni G. Plate sebagai tersangka kasus korupsi. Joni dituding terlibat dalam proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G bakti Kemenkominfo tahun 2020-2022. Menurut perhitungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dalam hal ini Joni dianggap merugikan keuangan negara senilai 8,032 triliun rupiah yang terdiri dari 3 hal, yakni biaya kegiatan penyusunan kajian pendukung, markup harga, dan pembayaran BTS yang belum terbangun. Setelah kami evaluasi, kami simpulkan telah terdapat cukup bukti bahwa yang bersangkutan diduga terlibat di dalam peristiwa tindak pidana korupsi proyek pembangunan infrastruktur BTS 4G paket 1, 2, 3, 4, dan 5. Tentunya selaku pengguna anggaran dan selaku menteri. Atas hasil pemeriksaan tersebut, sehingga tim penyidik pada hari ini telah meningkatkan status yang bersangkutan setelah dari saksi menjadi tersangka. Sobat, kita akan masuk ke ruangan konferensi pers dari Kejaksaan Agung untuk menyaksikan apa yang akan disampaikan. Masuk ke dalam. Sobat, di belakang saya saat ini sedang disampaikan keterangan dari Kepala Pusat Penerangan Hukum, Dr. Ketut Sumadana, mengenai kasus BTS 4G tentu saja yang menjadi concern publik saat ini. Keterlibatan dari Menteri Komunikasi dan Informatika Joni G. Plate di dalamnya. Dan tentu saja publik masih bertanya-tanya, siapa saja yang terlibat selain Joni G. Plate? Apakah ada aktor lain yang lebih besar? Pertanyaan berikutnya, apakah kemudian ada aliran dana yang juga masuk ke tempat-tempat yang tidak semestinya? Nah, ini yang akan kita dalami bersama, termasuk pertanyaan publik, betulkah kasus ini ada kaitannya dengan tahun politik 2024, upaya penjagalan dari capres tertentu? Itu semuanya nanti akan dijawab. Di belakang saya, seperti Anda lihat, sedang disampaikan keterangan pers oleh Pak Ketut selaku Kepala Pusat Penerangan Hukum dari Jaksa Agung. Kita ikuti. Selain Joni, Kejagung sebelumnya telah menetapkan tersangka lainnya, yakni Anang Ahmad Latif, Direktur Utama Bakti Kominfo, Galumbang Menak Simanjuntak, Direktur Utama PT Morat Telematika Indonesia, Yohan Suryanto, Tenaga Ahli Human Development Universitas Indonesia, Mukti Ali, Account Director PT Huawei Tech Investment, Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitek Media Sinergi. Belakangan, Kejaksaan Agung juga menetapkan satu tersangka lain, yakni WP, sebagai orang kepercayaan Irwan Hermawan, Komisaris PT Solitek Media Sinergi.
Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka. Terus sampai saat ini pun masih dilakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Apa yang didalami, Pak Ketut? Jadi begini, pasca penetapan 5 tersangka dari perkara ini ya, kita terus melakukan pendalaman, baik terhadap tersangka yang sudah ditahan, ya, termasuk juga saksi-saksi. Ya. Nah, sambil menunggu hasil perhitungan keuangan negara (LHP) dari BPKP, ya, kita mendapatkan kerugian yang sangat signifikan. Ya. Kemudian hasil LHP ini kita klarifikasi kepada yang bersangkutan. Hasil klarifikasi ini dah yang menentukan bahwa yang bersangkutan yang menurut alat bukti yang ada layak ditetapkan sebagai tersangka dan dilakukan penahanan oleh tim penyidik kejaksaan. Oke, sampai di sana kita juga mendengar bahwa ada penyitaan yang dilakukan, termasuk mobil mewah yang bersangkutan juga disita. Betul demikian? Saya tidak merinci ya, banyak penyitaan yang kita lakukan. Dari sejak awal kita menetapkan tersangka ya, dari 3, 1, 1 dan 1 ya. Ini pasti adalah serangkaian pemeriksaan. Karena apa? Fungsi penyitaan itu tidak hanya dijadikan barang bukti untuk pembuktian di persidangan, ya, tetapi juga ya, menjadi alat untuk pengembalian keuangan negara ketika nanti perkara ini terbukti. Dari sini Pak Ketut ingin jelaskan bahwa Kejaksaan Agung juga menyoroti kekayaan yang diduga tak wajar yang dimiliki oleh Pak Johnny G. Plate. Tidak hanya dia, semua tersangka. Bahkan orang yang suspeknya pun kita akan soroti. Karena ini kerugian negara cukup besar. Dari proyek 10 triliun, kerugian negara jadi 8 triliun. Oke, 8,032 triliun. Ya, itu pasti kita akan telusuri semua kan kemana larinya uang ini yang dari kerugian yang cukup besar ini kan. Dan kita juga mendengar bahwa aliran-aliran itu juga terus didalami ya, Pak Ketut ya. Artinya sudah fix dikantongi 2 alat bukti cukup itu. Jadi kejaksaan itu tidak semena-mena dalam membuat seseorang itu membuat jadi tersangka. Jadi nggak bisa orang tiba-tiba jadi tersangka itu nggak bisa. Jadi tentu ada proses. Ada proses penyidikan, ada proses pencarian alat bukti, barang bukti, ya kan. Sehingga memang dari 183 184 KUHP, orang tersebut layak untuk dijadikan tersangka. Jadi nggak seketika orang jadi tersangka, nggak bisa seperti itu. Dan kami jadi kalau dibilang kriminalisasi ya nggak bisa lah. Gitu. Kejaksaan Agung menepis hal itu ya. Artinya bahwa dalam hal ini murni ini adalah kasus hukum dan kemudian yang dijelaskan juga kami dengar yang bersangkutan menerima uang 500 juta rupiah untuk operasional. Pak Ketut, bisa dijelaskan apalagi penerimaan yang didapatkan? Ini tidak boleh kita ungkap. Yang hal sebut aliran, tidak aliran bagaimanapun terkait dengan pemeriksaan proses penyidikan, ini nggak boleh muncul di permukaan. Ya mungkin ini dari media yang ngembuskan. Kalau dari kejaksaan tetap kita tidak ada informasi terkait tadi. Tapi yang itu kan dari BAP-nya. Itu kan dari BAP-nya Pak Anang Latif dari Direktur Bakti Kominfo yang mengatakan. Saya belum klarifikasi tentang itu ya. Karena itu pun tidak boleh walaupun kita ada hasil pemeriksaan itu pun tidak boleh disampaikan di depan media. Karena apa? Karena proses ini sebagian daripada strategi dari penyidik. Pak Ketut, tapi kita juga ingin mendalami, Anda sebutkan tadi memang kerugian negara nggak tanggung-tanggung 8,032 triliun. Dan itu adalah bagian dari yang mana disebutkan ada penggelembungan di sana, ada markup dan sebagainya. Apakah sudah dirinci itu kerugiannya di bagian-bagian mana saja? Secara garis besar itu ada 3. Ya, mulai dari proses perencanaan, ada kajian teknis yang tidak sesuai dengan sebenarnya, itu yang paling pertama. Yang kedua ada markup ditemukan, penggelembungan harga, dan yang ketiga ada beberapa kegiatan yang tidak selesai tapi tetap dibayarkan. Artinya ada proyek fiktif yang masih dibayarkan oleh mereka seperti itu. Dan besarnya seperti itu ya. Itu 3 garis besar kerugiannya. Dan soal alirannya, apakah betul aliran ini juga masuk ke lingkaran Pak Plate, tidak hanya dirinya sebagai personal ataupun keluarganya? Karena kan adiknya sudah diperiksa ke partai politiknya. Begini, soal tadi itu tentu menjadi senjata, menjadi strategi rahasia dari proses penyidikan. Dan itu nggak boleh diungkap. Yang jelas kita punya strategi yang namanya follow the money, follow the suspect, dan follow the asset. Nah itu kalau kita membuktikan TPPU larinya ya ke sana. Gitu. Strategi itu yang dibangun oleh teman-teman penyidik untuk menentukan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap uang yang dikorupsi ini. Apakah betul Kejaksaan Agung mengendus bancakan 8,032 triliun kasus BTS 4G yang melibatkan Johnny G. Plate juga masuk ke Partai Nasdem? Kalau itu pertanyaan terlalu jauh.
Itu tidak mungkin saya jawab, ya kan? Karena kami belum mendapat data apapun tentang itu. Oke. Ya karena walaupun ada, walaupun tidak akan mungkin kami sampaikan di depan publik. Tapi pada saatnya akan diungkap. Pada saatnya di proses pembuktian semua akan terungkap. Pertanyaan-pertanyaan itu pasti ada kan? Dari majelis hakim, dari penasihat hukum, dari jaksa, itu pasti harus diungkap semuanya. Karena itu angka yang tidak sedikit, Pak Ketut. 8,032 triliun itu angka yang cukup besar. Maka pasti sebagai penegak hukum, Pak Ketut juga sebagai seorang jaksa pasti melihatnya penting untuk mengetahui kemana saja aliran dana itu dan siapa saja menikmati uang haram itu. Kita sudah terbiasa menangani perkara-perkara besar dengan aliran dan kerugian negara cukup besar. Bahkan kerugian negara juga cukup besar ya, seperti Duta Palma dengan kerugian negara menurut pandangan kita 83 triliun, dibuktikan menjadi 34 triliun. Seperti Garuda 8,8 triliun, seperti minyak goreng 8 triliun, seperti Jiwasraya, Asabri yang kurang lebih 40 triliun dua perkara tersebut ya. Ini sudah biasa kita lakukan penyidikan, proses istilahnya pelacakan aset-aset tracing, ya udah biasalah kita lakukan. Tapi hal itu tidak mungkin kita ungkap di publik sebelum perkara ini masuk ke ranah pengadilan. Mengenai pelacakan, apakah artinya Kejaksaan Agung juga akan menggandeng PPATK dalam hal ini, Pak Ketut? Semua pihak yang terlibat, yang terkait dengan penanganan perkara korupsi pasti akan digandeng. Pasti akan digandeng. Pasti digandeng. Termasuk perbankan juga kita gandeng. Mengenai potensi tersangka lainnya, apakah mungkin ada figur ataupun aktor lain yang lebih besar di balik mega korupsi BTS 4G? Ini proses lagi sedang berjalan. Ya. Jadi Puspinkom ini tidak bisa menyampaikan sesuai sebelum fakta itu terjadi. Ya. Kita tunggu lihat perkembangannya, pendalaman teman-teman penyidik, kita lihat tunggu aja perkembangannya ke depan seperti apa. Setelah hadirnya tower yang ada di desa ini, mungkin hampir setiap hari itu ada gangguan jaringan. Jadi lancar atau tidak? Tidak lancar. Proyek pembangunan menara infrastruktur base transceiver station Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informatika Baktikominfo bertujuan memfasilitasi tersedianya akses sinyal 4G dan akses internet ke seluruh pelosok Nusantara di wilayah 3T, terluar, tertinggal, dan terdepan. Pembangunan BTS 4G dilakukan secara bertahap di berbagai wilayah tanah air. Paket pertama dimulai dari Kalimantan dan Nusa Tenggara. Paket kedua dilanjutkan di Sumatera, Maluku, dan Sulawesi. Paket ketiga di Papua dan Papua Barat. Paket keempat dan paket 5 di Papua. Sungguh disayangkan, niat mulia membangun koneksivitas Nusantara berujung petaka. Bukannya membantu warga, proyek BTS 4G malahan menyebabkan masyarakat daerah terpencil semakin menderita. Seperti yang dialami masyarakat desa Natakoli, Kecamatan Mabitara, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur. Meski menara BTS berdiri kokoh, namun nyatanya tidak berfungsi. Internet di desa malah semakin sulit diakses. Warga desa yang ingin mendapatkan sinyal internet, mereka harus menempuh perjalanan 2 km untuk bisa menangkap sinyal internet dari menara Telkomsel desa tetangga. Keberadaan tower BTS kini dipenuhi semak belukar karena tidak lagi dirawat dan sebagian bangunan pun mulai rusak. Setelah sampai pemasangan semua, setelah mereka datang pasang satelit apa semua dengan dia punya itunya bisa digunakan, tapi jaringannya itu susah, kadang bagus kadang tidak. Jadi kalau memang kadang kami punya di kompleks ini ada informasi penting, itu kami kalau memang di sininya kurang bagus kami harus lari ke aset desa punya wifi di bawah. Kalau memang di bawah juga lampunya mati, kami harus larinya ke Habibola baru kami bisa dapat informasi. Berapa jauh itu? Sekitar 2 kilo. Di kota Sika, tim AB Plus menemukan BTS 4G yang dibangun dekat kompleks sekolah. Sayangnya menara tersebut juga tidak berfungsi sama sekali. Karena khawatir ada bahaya, warga setempat akhirnya meminta menara yang sudah dibangun untuk dibongkar. Sejak awal memang perencanaan didampingi oleh petugas dari Infocom untuk menentukan topnya, titik untuk dibangun menara ini.
Tapi dalam perjalanan pembangunan menara ini dibongkar. Begitu. Alasan dibongkar, Pak Lurah? Alasan dibongkar karena ada permintaan warga supaya dibongkar karena membuat warga tidak nyaman. Karena daerah kita ini kan daerah dengan rawan gempa. Karena ketinggiannya sangat luar biasa dan jarak dengan rumah orang 1,5 meter, Pak. Kita sudah memasuki Desa Mangkaruli, jalan masih bebatuan, tidak beraspal, dan hanya bisa dilalui oleh satu mobil. Saat ini kita sedang berada di lokasi di mana BTS yang diinformasikan oleh warga baru dibangun 3 bulan lalu di tempat ini, yang program dari Kominfo membangun BTS di Desa Wangkarweli, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ini saat ini sedang berlangsung pembangunannya yang dikategorikan mangkrak. Dimulai dari kapan, Pak Kades? Ini sebenarnya proyek sudah mulai sejak tahun 2021, dan tangan 2021 mulainya, namun pelaksananya baru bulan Februari 2023 baru berjalan lancar. Sedangkan tahun-tahun sebelumnya itu rupanya mangkrak karena material sebelumnya itu diangkut kembali oleh kereta CPM 1. Sebelum hadirnya BTS ini, Pak Kades, jaringan di sini bagaimana? Setelah hadirnya tower yang ada di desa ini, mungkin hampir setiap hari itu ada gangguan jaringan. Jadi lancar atau tidak? Tidak lancar. Bisa dijelasin dengan proses mengajar sana? Ketika ujian itu bagaimana? Oh ya, karena sekarang untuk ujiannya itu berbasis Android, jadi segala bentuk ujian itu dalam proses menggunakan HP. Nah, untuk prosesnya itu kan menggunakan jaringan. Yang kami rasakan itu untuk saat ujian itu adalah kendala di jaringan. Mau kirim nilai ujian tidak bisa karena penggunanya banyak sehingga menghambat itu. Jadi dari kendala jaringan itu sangat besar sekali. Temuan tim kami di lapangan selaras dengan temuan Indonesian Corruption Watch (ICW). Kepada saya, peneliti ICW Tibiko Zabar menceritakan daftar panjang keluhan dan keresahan masyarakat akibat carut-marut proyek BTS 4G Kemenkominfo. Niat awal dari proyek ini direncanakan adalah jelas cita-cita mulia untuk memastikan konektivitas internet yang lebih mumpuni, lebih bagus di daerah terdepan, terluar, dan terpencil. Betul. Tapi pada faktanya, ketika proyek itu dijalankan, selesai atau tidak selesai, faktanya ketika itu masuk, malah justru koneksinya nggak sampai. Betul. Koneksinya malah itu ditemukan. Itu fakta yang ditemukan di lapangan. Dan yang juga perlu dicatat adalah proyek ini kan bertujuan memberikan dukungan infrastruktur bagi transformasi digital. Betul. Jaringan komunikasi, jaringan internet. Tapi yang terjadi malah sebaliknya. Ini ada narasi, nanti teman-teman bisa lihat juga di laporan KJI bahwa ketika belum masuk tower BTS, sinyal mereka relatif lebih baik gitu. Tapi kemudian ketika masuk, sinyal mereka menjadi sulit. Bahkan ada yang juga melihat tower-tower kemudian bangunan yang tidak selesai. Ya. Nah, satu lagi Mas, ternyata ada cerita juga ini warga yang belum dibayar rumahnya, sewanya. Jadi rumah itu digunakan untuk mungkin tempat tinggal pembangunan, tapi kemudian itu belum dibayarkan oleh kontraktor. Mau kemana? Nah, ini kemudian banyak sekali saya kira masalahnya. Berhitung keuntungan yang akan dapatkan masyarakat dan kemudian berhitung kerugian yang saat ini sedang dialami oleh negara, haruskah proyek ini memang lanjut terus atau seperti apa?
sebelum bicara kita melanjutkan apa tidak proyek ini, dilihat dulu gitu ya, mana yang kemarin dinilai bermasalah dalam pelaksanaan proyek, jangan melanjutkan apa yang sudah bermasalah. Artinya itu kan. Nah, artinya itu yang perlu lihat. Kalau ternyata misalnya kan gini, di temuan awal itu ada penyedia yang tidak sesuai dengan kualifikasi keahlian seperti itu. Nah, masa iya mau dilanjutkan ke orang yang seperti itu satu. Lalu yang kedua, misalnya ada juga misalnya lokasi-lokasi yang ternyata itu sudah ada jaringan towernya. Justru memutus koneksi di sana. Betul. Nah, itu kan benar juga harus dicek juga gitu. Karena apa? Karena kan temuan BPK-nya bahwa proyek ini dilaksanakan tanpa ada survei lapangan yang lebih lanjut, sehingga ada tower yang harus satu desa satu tower itu akhirnya ada yang jadi dua, ada yang akhirnya nggak. Nah, ini yang kemudian harus dipetakan terlebih dahulu gitu ya. Bagaimana sih kemudian masalah yang akhirnya terkonfirmasi dari kasus ini seperti itu. Nah, dari situ baru kemudian bisa diputuskan. Jangan kemudian ini sudah borok tapi kemudian justru dilanjutkan seperti itu. Yang penting di sini adalah bagaimana melakukan pemetaan awal, melihat di mana potensi masalah yang terjadi, lalu kemudian upaya perbaikan, termasuk juga perbaikan dalam konteks pengawasan BLU di semua BLU seperti itu. Dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak. Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan Johnny G. Plate setelah Menteri Komunikasi dan Informatika tersebut ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan terkait dugaan korupsi proyek BTS 4G Bakti Kominfo. Jokowi langsung menunjuk Menko Polhukam Mahfud MD sebagai pelaksana tugas Menkominfo. Yang jelas Kejaksaan Agung pasti profesional dan terbuka terhadap semua yang berkaitan dengan kasus itu. PLT-nya Pak Menko Polhukam. Ditunjuk sebagai pelaksana tugas Menteri Komunikasi dan Informatika, Mahfud MD menuturkan proyek pembangunan BTS 4G Kemenkominfo telah berlangsung sejak tahun 2006 dan bermasalah pada tahun anggaran 2020. Proyek senilai 28 triliun tersebut diminta dicairkan terlebih dahulu sebesar 10 triliun rupiah. Mahfud MD sempat memberikan teguran dan menyatakan target proyek yang harusnya selesai pada tahun 2021, namun pihak Kemenkominfo meminta perpanjangan hingga Maret 2022. Lalu dilaporkan sekitar 1.100 tower dari 4.200 yang ditargetkan. Itu 1.100 tower dilaporkan jadi sesudah diperiksa melalui satelit yang ada itu 958. Dari 958 itu tidak diketahui apakah itu benar bisa digunakan atau tidak, karena sesudah diambil 8 sampel, dari itu semuanya tidak ada yang berfungsi sesuai dengan spesifikasi. Tetapi diasumsikan dulu bahwa itu benar. Nah, dan itu nilainya hanya sekitar 2,1 T. Sehingga masih ada penyalahgunaan dana atau ketidakjelasan dana yang tidak dipertanggungjawabkan dan nanti harus dipertanggungjawabkan di pengadilan. Dana pembangunan tower BTS 4G sebesar 10 triliun rupiah, namun diduga dikorupsi 8,032 triliun rupiah. Rencana pembangunan tower sebesar 4.200 tower, namun dari laporan hanya 1.200 tower yang telah selesai pengerjaannya. Setelah melalui pemeriksaan satelit, laporan pembangunan hanya ada 958 tower. Mas Abram, sebetulnya ini indikasi yang sudah bisa tercium sejak lama. Gitu ya. Kenapa saya bilang demikian? Karena dugaan keterlibatan Menteri Johnny G. Plate itu sebetulnya sudah terendus tak kala ada pemeriksaan tersangka sekitar 3 bulan lebih yang lalu, artinya di bulan Januari Februari gitu ya.
Nah sebenarnya fakta itu terungkap gitu ya dari BAP yang dirilis oleh teman-teman KJI bahwa ada dugaan permintaan sejumlah uang 500 juta gitu ya yang disampaikan kepada Direktur Bakti AAL Anang Latif melalui sekretarisnya JGP seperti itu. Jadi artinya apa? Ini yang kemudian kalau kita sampaikan bahwa kasus ini sebetulnya sudah terendus sejak lama dan seharusnya kejaksaan sudah bisa lebih cepat menetapkan. Yang minta 500 juta untuk operasional dan lain-lain, betul itu dari Joni Plate? Itu dimuat dalam BAP, berita acara pemeriksaan yang diberitakan oleh teman-teman media di Klub Jurnalis Investigasi seperti itu. Ada permintaan uang kepada Anang gitu ya melalui sekretaris yang angkanya sekitar 500 juta rupiah seperti itu, dugaannya seperti itu. Nah kemudian kan kalau kita baca dalam laporannya gitu ya, berpikir dari mana itu kemudian bisa diambil gitu ya. Nah disitulah kemudian kalau dalam laporan teman-teman KJI sih sebetulnya mengatakan ya persekongkolan atau permainan itu kemudian juga terjadi. Terlepas dari proses ini sudah bermasalah sejak dari tahap perencanaan seperti itu. 500 juta itu sebetulnya menjadi pintu masuk masyarakat, menjadi pintu masuk gitu ya bagi penyidik kejaksaan yang kemudian harus melanjutkan penelusuran indikasi korupsi dalam pembangunan proyek BTS ini seperti itu. Nah, yang juga patut diingat bahwa ada dugaan aliran dana ke sang adik Joni G. Plate. Oh, Joni G. Plate juga adiknya juga diduga terlibat di dalamnya. Itu terkonfirmasi ketika yang bersangkutan mengembalikan uang kepada penyidik kejaksaan. Nilainya sekitar 360 juta sekian. Selain Joni G. Plate dan kemudian adiknya yang sudah mengembalikan uang, apakah ada lingkaran lainnya yang kaitannya dengan keluarga Joni G. Plate ataupun relasi Joni G. Plate, termasuk satu kepartaian dengan Joni G. Plate yang turut menikmati aliran dana haram dari proyek BTS 4G? Nah, ini yang sebetulnya bisa atau sepatutnya ditelusuri oleh kejaksaan lewat perhitungan BPKP. Karena dalam perhitungan BPKP 8,032 triliun itu ada 3 aspek biaya yang dihitung. Yang pertama, kenapa akhirnya BPKP bisa mengatakan kerugian keuangan negara? Yang pertama adalah dalam aspek biaya penghitungan kajian pendahuluan, kajian awal gitu ya. Yang kalau dari fakta sebelumnya ada tersangka yang kapasitasnya dalam tanda kutip sebagai peneliti gitu ya, yang di situ diduga terlibat. Lalu yang kedua adalah pemahalan atau penggelembungan harga proyek. Nah ini yang menarik sebetulnya penggelembungan harga ini dalam pelaksanaan proyek gitu ya. Nah saya kira tentu BPKP punya informasi yang lebih lengkap dan itu sebetulnya dimiliki oleh penyidik kejaksaan. Pada aspek apa saja yang disebut markup atau digelembungkan harganya, karena pembangunan tower BTS itu ada banyak mas aspeknya. Jadi tidak hanya bicara tower aja ya, tapi ada tower BTS, ada pembangkit listrik, kemudian ada juga satelitnya. Nah masing-masing itu kan kemudian sebetulnya bisa ditelusuri siapa yang misalnya saja bermain di proyek ini, berapa kemudian angka yang belum lagi proyek itu berjalan secara bertahap ya. Betul, seperti itu. Nah ini kan dari sini bisa kelihatan seperti itu. Dan juga yang tak kalah penting bahwa di perhitungan BPKP di aspek ketiga itu ada pembayaran terhadap proyek yang tidak dilaksanakan. Saya harus dalami 8,032 triliun kerugian negara. Itu angka yang tidak sedikit. Itu angka yang cukup besar. Tentu orang akan berpikir, kemana semua aliran dana itu? Apa yang harus dilakukan untuk memastikan bahwa aliran dana ini juga harus ditelusuri detail-detailnya sampai pada akhirnya orang-orang yang turut menikmatinya juga harus ditindak tegas? Betul sekali. Ini kasus korupsi, salah satu kasus korupsi yang besar selama sejarah penanganan korupsi Indonesia itu 8,032 triliun gitu ya. Nah sebetulnya kalau misal bicara
kemana ataupun bagaimana upaya yang dilakukan, sebetulnya konsep follow the money gitu ya, ikuti aliran uang atau ikuti kemana uang-uang itu mengalir seperti itu. Apakah PPATK harus masuk di dalamnya? Ya, saya mau bilang begitu, bahwa sebetulnya dalam konteks ini penyidik kejaksaan sejak awal sebetulnya kami menyampaikan bagaimana melakukan upaya penelusuran dugaan pencucian uang dengan melibatkan PPATK, karena dari situlah kemudian bisa kelihatan kemana saja uang itu, siapa saja yang menerima. Karena dalam kejahatan korupsi rasa-rasanya, bukan rasa-rasanya, faktanya itu adalah biasanya orang-orang yang melakukan korupsi itu akan berupaya untuk menyembunyikan harta yang mereka korup. Tidak mungkin ada uang langsung dipegang, tapi dia akan putar seperti itu. Dan itu banyak kejadian di banyak kasus seperti itu kan. Artinya apa? Instrumen pencucian uang itu menjadi valid untuk digunakan dengan melibatkan PPATK. Dari situ akan kelihatan Mas Abraham siapa yang bermain di sini. Yang bersangkutan tidak hanya sebagai pejabat publik, menteri, tapi dia juga sebagai sekjen partai. Yang mana di dalamnya orang pasti akan curiga. Apakah itu masuk ke partai Nasdem dan sebagainya? Apakah ada temuan itu dari ICW? Ada dua fakta dalam kasus ini. Yang pertama fakta hukum, yang saya kira sudah cukup benderang tadi kita jelaskan dan diskusikan bersama. Dan yang kedua adalah fakta politik gitu ya. Fakta politiknya adalah yang Johnny G. Plate adalah Menteri Kominfo. Johnny G. Plate adalah Sekjen Partai Nasdem seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita bicara soal apakah misalnya ada keterlibatan dan lain-lain, tentu inilah yang sebetulnya bisa dibuktikan melalui proses persidangan seperti itu. Karena yang jelas kami ingin bilang bahwa kasus ini sudah ditelusuri terjadi sejak lama. Jadi kalau ada narasi yang dibangun bahwa ini semua ada kaitannya dengan penjagalan capres tertentu, sehingga pada akhirnya Sekjen Partai Nasdem harus ditersangkakan kasus BTS 4G, Anda melihatnya? Sekali lagi, kasus ini sudah ditelusuri sejak lama seperti itu ya. Kasus ini sudah diperiksa sejak lama gitu ya. Jadi bahkan sebelum ada deklarasi pencapresan gitu ya. Jadi ini saya kira adalah murni perkara yang memang ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh sejumlah pihak termasuk oleh JGP seperti itu. Dan kasus ini adalah fakta hukumnya, ada tindakan yang merugikan diduga merugikan kerugian negara. Tapi begini, politik 2024. Apakah betul bahwa kasus ini ada kaitannya dengan penjagalan calon presiden tertentu? Setelah Menkominfo Johnny G. Plate ditetapkan menjadi tersangka dugaan korupsi BTS 4G, elit Partai Nasdem mendadak rapat di Nasdem Tower di Menteng, Jakarta. Partai Nasdem memastikan akan mengikuti proses hukum terkait penetapan tersangka Menkominfo. Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, bahkan menyinggung hukum alam jika penetapan tersangka terhadap Johnny G. Plate tidak terlepas dari intervensi politik dan kekuasaan. Surya Paloh bahkan menantang Kejaksaan Agung untuk membuktikan kemana saja aliran dana korupsi BTS 4G bermuara. Sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, keperihan hati. Tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Johnny Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Ditetapkannya saudara Johnny Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Di sisi lain, Ketua Komisi 3 DPR RI, Bambang Wuryanto, menepis anggapan intervensi terhadap Kejaksaan Agung dalam menangani perkara korupsi BTS 4G yang menjerat Johnny Plate, Sekjen Partai Nasdem. Pria yang akrab disapa Bambang Pacul tersebut yakin kasus yang menimpa Plate murni pelanggaran hukum dan tidak ada kaitannya dalam upaya penjagalan capres tertentu. Di tengah adanya anggapan publik bahwa kasus BTS 4G yang merugikan negara 8,032 triliun itu adalah
bagian dari intervensi kekuasaan terhadap Kejaksaan Agung yang menersangkakan Menkominfo Johnny G. Plate. Dan Anda menyatakan secara tegas di sana tidak ada intervensi. Apa yang dimaksud? Kalau yang namanya penegakan hukum itu mandiri sifatnya. Tidak bisa tiba-tiba ditersangkakan tanpa sebuah alat bukti. Nggak bisa. Minimal 2 alat bukti. Bukan hanya 2. Itu kalau alat bukti bisa banyak, tetapi minimal 2. Dan itu clear pasti. Jadi kalau kita misalnya mengatakan bahwa ini ada intervensi kekuasaan, saya kok malah tanda tanya. Diintervensi kalau tidak ada bukti gimana? Jadi ini saya yakini bahwa ini ada proses hukum murni. Dan perlu saya sampaikan kepada publik bahwa yang namanya proyek ini bukan hanya proyek BTS, ada proyek satelit, itu namanya proyek Palaparing, itu disebut Tol Langit. Itu hal yang sangat penting bagi Republik ini, terutama bagi warga negara kita yang berada di wilayah yang tertinggal, terdepan, kemudian terluar ini. Ini kan menjadi harus bisa menikmati 3G. Betul. Setidaknya 4G lah ya. BTS. Nah, pada praktiknya itu cita-cita mulianya, tapi di luar dugaan terjadi bancakan di dalam anggaran dan pelaksanaannya. Tapi begini, politik 2024, apakah betul bahwa kasus ini ada kaitannya dengan penjegalan calon presiden tertentu? Ya kita ikuti aja proses hukumnya. Setiap warga negara tegak pada hukum, memang itu konstitusi kita. Itu ya. Ya kita ikuti aja. Apakah benar ini ada tahun politik itu untuk menjualnya, nanti kita lihat lah. Ya, artinya Anda ingin menegaskan bahwa Kejaksaan Agung dalam hal ini, mitra kerja Komisi 3 yang Anda adalah ketuanya, tidak tebang pilih dalam melihat kasus bahkan meresangkakan seseorang. Saya pastikan enggak. Dan nanti kan kita punya rapat dengan Jaksa Agung. Boleh kita buka bersama. Case-nya kayak apa? Kan gitu. Nasdem juga punya pimpinan di Komisi 3. Ahmad Sahroni, wakil ketua. Bisa nanti kita tanya. Punya anggotanya juga. Anggota Komisi 3 Nasdem juga ada. Jadi dalam RDP itu nanti bisa kita kulik bersama. Kita bisa buka bersama. Benar apa enggak? Kira-kira begitu aja, Bos. 8,032 triliun itu kerugian negara dari total nilai proyek 10 triliun yang sudah berjalan di berbagai paket. Ini angka yang nggak kecil, Mas Pacul. Siapa yang bilang kecil triliun? Makanya, apakah penting kemudian untuk menelusuri aset-aset ini dan belum lagi menjawab dugaan publik tak mungkin sendiri partai yang menikmatinya. Ada dugaan dan bahkan desas-desus partai-partai lain juga turut menikmati uang haram tersebut. Bahwa kalau partai terlibat kayak begini berbahaya. Gitu loh. Partai bisa dibubarkan kalau seperti ini. Kalau ikut terlibat. Saya pastikan partai nggak akan ada yang berani terlibat untuk urusan kayak gini. Bahwa diasosiasikan misalnya Bambang Pacul diasosiasikan. Oh Bambang Pacul bertindak korup, ini sendiri atau atas nama partai? Kan bisanya. Saya khawatir tidak seperti itu. Partai pasti nggak akan lah. Memang orang bodoh di partai. Partai korupsi, waduh bubar itu, partai dibubarin. Kalau itu partai dibubarin, selesai itu seluruh republik, seluruh kader-kadernya. Iya. Jadi ini bukan aliran dana yang mungkin. Nah nanti kita lihat dibuktikan, apakah betul 8,032 triliun ini mengalirnya kemana saja. Kita bisa buka, kita bisa kawal bersama. Ini kata BPKP, bukan BPK loh ya. Iya. Kata BPKP, negara menyatakan dirugikan 8,032 triliun. Ya. Ini nilai yang sangat gede, ini ngalirnya kemana, bagaimana ini dibuktikan. Itu adalah tugas daripada Kejaksaan Agung. Itu tugas daripada Jampitsus, itu tugas dari Dirdik beserta seluruh jajarannya. Dan pusatnya Pak Jaksa Agung, mari kita lihat itu. Mari kita buka bersama, mari kita ikuti bersama. Bener nggak ini alirnya kemana? Terima kasih. Ya. Bambang Urianto, akrab disapa Pacul, Bambang Pacul, Ketua Komisi 3 DPR RI sudah bincang bersama kami. Yes. Terima kasih Mas Pacul. Oke, kami siap. Makasih. Ya, oke. Thank you, Mas Cepo. Pacul. Sekalipun tertimpa kasus, pemerintah berkomitmen tetap melanjutkan proyek Base Transceiver Station BTS 4G
untuk wilayah terdepan, terpencil, dan tertinggal. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi kebijakan nasional di bidang komunikasi dan informatika. Menko Polhukam, Pak Mahfud MD, yang saat ini menjabat sebagai pelaksana tugas Menkom itu mengatakan bahwa proyek BTS 4G akan lanjut dan berjalan. Apakah dirasa akan menjadi ganjalan ke depannya mengingat bahwa kasusnya sedang berjalan sementara proyeknya juga diminta untuk terus berjalan? Tidak, begini, itu komitmen kami untuk terus mengawal, mendampingi ya, proyek ini biar tetap berjalan. Karena apa? Karena kepentingan masyarakat luas, kepentingan masyarakat yang terpinggir, terluar, ya, terdepan. Artinya masyarakat Indonesia yang berada di kawasan-kawasan tadi ini perlu mendapatkan akses internet yang sama dengan teman-teman kita yang ada di Jawa, di Bali. Nah, ya kan? Ini kepentingan masyarakat ini sangat tinggi banget terhadap proyek ini. Kalau ini gara-gara penyidikan kita berhentikan, yang nanti dihujat kejaksaan. Jadi kejaksaan bertanggung jawab, punya tanggung jawab moral juga untuk mendampingi sekaligus melakukan pengamanan agar proyek ini memang betul-betul selesai. Itu yang kita harapkan. Jadi sama harapan kita dengan Pak PLT. Gitu. Prinsipnya proses hukum tetap berjalan, tapi bagaimanapun proyek yang kaitannya dengan kepentingan orang banyak, tetap masyarakat banyak harus kita lanjutkan. Terima kasih sekali lagi Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung, Dr. Ketut Sumadana. Sahabat saya sudah bincang sama ini. Thank you ya. Thank you. Perkara yang menimpa Johnny G. Plate faktanya tak sekedar asumsi, karena ini betul-betul kasus korupsi, di mana ada menteri lagi dan lagi yang harus terjerat di dalamnya, tak menepati janji proyek yang tidak digenapi. Siapapun yang ada di dalamnya harus segera diseret ke muka hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Saya Abraham Silaban, kita jumpa di lain kesempatan.